Nah, teman-teman, jadi yang bakal kita bahas yaitu pertama ada definisi teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan struktur teks deskripsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Makaila. Selanjutnya ada pengertian ide pokok, pengertian ide pendukung, pembahasan kegiatan satu dengan teks yang berbeda. Definisi dari teks deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Terima kasih Kak Ida karena sudah menjelaskan definisi teks deskripsi. Nah, selain dari definisi, teks deskripsi juga memiliki tujuan loh. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Nah, banyak hal penting juga loh yang terdapat di dalam teks deskripsi. Yuk kita lanjut. Untuk ciri-ciri teks deskripsi yaitu ada 1. Menggunakan kata kerja transitif saat menyampaikan informasi. 2. Mengandung kata sifat yang menggambarkan kondisi. 3. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 4. Penggambaran dilakukan secara rinci dengan melibatkan kesan indera. 5. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. 6. Mengandung bahasa kiasan atau metafora. 7. Mengandung kata kerja perasaan yang bertujuan mengungkapkan pandangan pribadi dari penulis terhadap subjek yang dituliskan. 8. Mengandung kata keterangan dalam memberi informasi tambahan. つんくいクランドル sekarang banget mantan jadi mama muda. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 struktur, yaitu identifikasi, deskripsi, dan simpulan atau kesan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf yang menjadi fokus pembahasan. Ide pokok ini biasanya terletak dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat topik memainkan peran penting dalam memberikan arah dan kontrol terhadap isi paragraf, serta sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalamnya. Pengertian ide pendukung. Ide pendukung adalah ide tambahan, uraian, atau informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Jika ide pokok hanya disampaikan dalam satu kalimat utama, maka ide pendukung bisa disampaikan dalam banyak kalimat. Tari Saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya Sunda warisan manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau data dan ditarikan oleh laki-laki. Tapi ini mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Penari Saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampuran bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari Saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut guncang, kirep, linggang, dan surang-saring. Ide pokok paragraf 1 berada di tengah paragraf, biasanya disebut interatif. Isinya yaitu, pada awalnya Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Ide pokok paragraf 2 berada awal paragraf atau deduktif, yaitu penari Saman berjumlah ganjil. Ide pendukung paragraf 1 yaitu Tari Saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya dan awalnya digunakan untuk dakwah, mengandung nilai keagamaan dan kebersamaan. Ide pendukung paragraf 2. Kostum Tari Saman terbagi dalam 3 bagian, kepala, badan, dan tangan, masing-masing dengan elemen khas.
Dari penjelasan materi teks deskripsi, dapat kami simpulkan bahwa pentingnya teks deskripsi adalah menambah pengetahuan kita soal suatu objek, baik itu benda, peristiwa, tempat, maupun makhluk hidup. Semoga kalian ngerti ya sama materinya. Doing the things that I never would know. Treat me like what these